وأعظم كتاب هو كتاب الله عز وجل. Kitab yang paling agung adalah kitabullah. فعظم كلام الله وعظم كتاب الله. Maka agungkanlah kalamullah dan agungkanlah kitab Allah. فلا تضعه إلا في أحسن الأماكن وأشرفها. Maka janganlah engkau meletakkannya kecuali di tempat yang paling baik dan paling mulia. ولا تقرأه إلا وأنت على أحسن الأحوال طهارة وحالا. Dan jangan engkau membacanya kecuali engkau dalam keadaan yang paling baik dari dirimu, baik itu dalam keadaan طهارة وحالا في حال جلوسه في حال, yaitu engkau dalam keadaan yang terbaik ketika engkau membacanya. ولا تزاحم مع كتاب الله شيئا ولا أحدا. ولا تزاحم وتدخل مع كلام الله وكتاب الله شيئا آخر. Dan jangan engkau menyibukkan Al-Quran dan jangan engkau menyibukkan Al-Quran, menggabungkannya dengan sesuatu yang lain dari selain Al-Quran, seperti pembicaraan dengan orang lain atau semisalnya. Seperti ini. Seperti contoh, perhatikan di depan. Hada kathir atau laysa mawjudan الآن? Ini banyak terjadi atau enggak ada? Jadi menggabungkan, tangan kanan pegang Quran, tangan kiri main HP. Ad-daqiqah al-ula ini. Ad-daqiqah al-ula begitu. Ad-daqiqah ats-tsaniyah 2. Daqiqah ats-tsalitsah aja. Jadi kata beliau, menit pertama yang dipegang baru Quran, tangan kanan Quran. Masuk menit kedua, tangan kanan Quran, tangan kiri HP. Menit ketiga, Qurannya diletakkan, tinggal HP-nya. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan perlindungan. Wa innahu lakitabun aziz. Dan sungguh Al-Quran ini adalah kitab yang mulia. La tadhunna annaka bi jalsatin ba'da salati adh-dhuhri aw ba'da al-'asr sataqra' al-ayat marratayn aw thalathan thumma tahfaz hifdhan mutqinan. Jangan engkau berpikir engkau duduk dengan sekali duduk pada zuhur dan pada asar, kemudian dengan duduk yang sejenak itu engkau bisa menghafal dengan hafalan yang mutqin. إذا كان كتاب الله عظيما في قلبك ستهون عليك كثير من الأوقات التي تقضيها في كتاب الله وإن لم تحفظ حفظا جيدا. Ketika engkau menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang agung di dalam dirimu, di dalam hatimu, maka akan menjadi ringan waktu-waktu yang engkau gunakan untuk membacanya, untuk menghafalkannya, untuk memutkinkan apa yang telah engkau hafal. يأتينا الألم والضيق والحزن عندما نقرأ ونكرر ونردد ثم نراجع فإذا بنا لم نحفظ أو لم نحفظ حفظا متقنا. Terkadang kita merasa sempit, kita sedih, kita merasa sakit ketika kita sudah membaca, kita sudah mengulang-ulang dari apa yang kita baca di Al-Quran, kemudian berlalu waktu setelahnya ternyata kita belum menghafal secara mutkin atau kita lupa dari apa yang telah kita hafal sebelumnya. Yakfika an ta'isha ma'a kitabillah wa ghairuka ya'ishu ma'a khalqillah. Maka cukuplah engkau jadikan di dalam hatimu, cukuplah engkau hidup bersama dengan Al-Quran. Walaupun engkau menghafal, engkau lupa, tapi engkau hidup bersama Al-Quran. Berbeda dengan orang lain yang terkadang mereka kehidupannya itu dengan selain Al-Quran. إذا كنت محتسبا لكل حرف تقرأه فأنت ترتفع عند الله عز وجل. Apabila engkau mengharapkan pahala, meniatkan di dalam hatimu pada setiap huruf yang engkau baca dari Al-Quran, maka engkau akan, setiap huruf tersebut akan menjadikan engkau naik kedudukanmu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. بعد بذل الأسباب من تفريغ الفكر من المشاغل والإقبال على كتاب الله تدبرا وحفظا. Setelah engkau berusaha, melakukan upaya dan usaha, engkau meluangkan waktu untuk engkau bisa fokus kepadanya dan berusaha untuk mentadaburinya, untuk berusaha untuk khusyuk di dalam membacanya. قد تحفظ وقد لا تحفظ والأمر ليس بيدك. Maka setelah itu engkau bisa hafal ataukah engkau tidak hafal, maka perkaranya itu bukan di tanganmu. لا تحزن. Jangan engkau bersedih. ولا يضيق صدرك. Dan jangan engkau merasa sempit dalam hatimu. فإنك تعيش مع أحسن الكلام وأحسن الحديث.
Karena engkau hidup bersama dengan kalam yang terbaik, pembicaraan yang terbaik. وإذا علم الله صدقك وكثرة تكرارك للآيات رزقك من الفتوح والفتح الرباني الشيء العظيم. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejujuranmu dan mengetahui kesungguhanmu di dalam mengulang-ulang membaca ayat, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan adanya pembuka-pembuka, akan membukakan untukmu sesuatu yang itu adalah sesuatu yang agung. أقول هذا لأن بعض إخواننا وأخواتنا ممن لا يتكلمون العربية يشعرون بالضيق والألم والحزن إذا لم يحفظ جيدا أو لم يتقن جيدا. Aku mengatakan hal ini karena ada sebagian dari saudara-saudaraku dan saudari-saudariku yang mereka bukan orang yang berbicara dengan bahasa Arab. Mereka terkadang mengalami hal ini. Mereka sudah mengulang-ulang membaca dari Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran, namun mereka kesulitan untuk menghafalkannya, atau mereka kesulitan untuk mutqin di dalam hafalannya. وأقول لكم إن هذه المشكلة ليست مختصة بكم بل هي عندكم وعند العرب. Maka aku katakan bahwasanya permasalahan ini bukan permasalahan khusus untuk kalian, orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab, tapi bahkan permasalahan ini, masalah ini juga dialami oleh kalian dan mereka orang-orang Arab sekalipun. والمهم أن يكون الإنسان مع الله ومع كتاب الله. Akan tetapi yang terpenting di sini bahwasanya seorang insan dia senantiasa bersama Allah dan senantiasa bersama kitabullah. فالاحترام للعلم أعظمه احترام كتاب الله عز وجل. Maka pengagungan dan penghormatan kepada ilmu, di antara bentuk pengagungan yang paling agung adalah pengagungan terhadap kitabullah. تريد أن تقرأ امسك المصحف مسكا جيدا. Ketika engkau ingin membaca, maka pegang mushaf itu dengan baik. انتهيت أو تريد أن تنام ضع المصحف في مكانه الشريف الكريم. Engkau selesai membaca Al-Quran atau engkau ingin tidur setelahnya, maka letakkan mushaf itu di tempat yang mulia. تريد أن تقرأ أو تحفظ اذهب إلى المكان المناسب الذي لا يشغلك فيه أحد ولا يكلمك فيه أحد. Engkau ingin membaca dan menghafalkannya, maka hendaknya engkau pergi mencari tempat yang tidak ada seorang yang berbicara denganmu, atau tidak ada seorang pun yang akan menyibukkanmu. أرأيت لو كنت تريد أن تكلم أباك أو أمك أو تكتب رسالة أو تفعل شيئا تبتعد عن الناس. Bukankah ketika engkau ingin berbicara sesuatu dengan orang tuamu, atau engkau ingin berbicara sesuatu dengan seseorang yang penting, maka engkau menjauh dari manusia, حتى لا يشغلك أحد, sehingga tidak ada seorang pun yang menyibukkan dirimu. فكيف تأخذ المصحف من الصف الأول وتذهب إلى الصف الأخير وتنظر الصديق القريب إليك وتجلس بجانبه لكي تقرأ وتحفظ. Maka bagaimana engkau sudah berada di saf yang pertama, tapi kemudian engkau memilih duduk di saf yang terakhir di belakang, kemudian engkau melihat-lihat kepada teman-temanmu, siapa yang menghafal, siapa yang tidak menghafal. بعض أبنائنا ذكي جدا. Sebagian anak-anak kita, mereka memiliki kecerdasan yang tinggi, لكنه لم يوفق لاستغلال ذكائه وحفظه. akan tetapi mereka tidak mendapatkan taufik untuk memanfaatkan kecerdasannya tersebut. يجلس بعد الفجر إلى الشروق وهو بجانب 3 أو 4 من أصدقائه. Dia duduk dari ba'dal fajr, ba'da subuh, hingga waktu syuruk, dia duduk di sampingnya ada 3 atau 4 orang anak dari teman-temannya. ثم يأتي يسمع عند المسمع والمدرس في نصف صفحة 20 خطأ. Kemudian setelah itu, ketika datang waktu tasmi', didapati dia mungkin salah 20 tempat atau yang semisalnya, 20 kesalahan. ولو أنه أعين بمشرفين أو ناصحين يأخذونه إلى المكان المناسب للحفظ لحفظ في وقت يسير. Andaikan dia diberikan pertolongan dengan seorang musyrif atau seorang yang memberikan nasihat kepadanya dengan nasihat yang baik, maka dia akan bisa menghafal, ataupun diberikan nasihat musyrif di tempat yang tepat untuk dia menghafal.
هذا واجبنا جميعا تجاه أبنائنا. Maka ini adalah sesuatu yang merupakan kewajiban kita semuanya berkaitan dengan anak-anak kita. نتعامل معهم باللطف ونأخذهم إلى ما ينفعهم. Kita bermuamalah kepada mereka dengan lemah lembut dan kita baik dalam bermuamalah dengan mereka. فتعظيم كتاب الله من أعظم أنواع الاحترام للعلم. Maka mengagungkan kitabullah ini merupakan di antara jenis pengagungan yang terbesar terhadap ilmu.